Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wal ifada wal istifada wal naf'a wal intifa' wal mudzakarata wal istidhkar wal hasan ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'alil huda wa dalalata 'ala al khair ibtiga wajhillah wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para sahabat radioku dimanapun anda berada, yang semoga senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kemarin kita membahas tentang dinul Islam, tentang agama Islam, kita masuk kepada al-imanu billahi ta'ala, iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Poin pertama, su'ila Arabiyun 'anid dalili ala wujudillahil 'aliyil kabir. Pernah orang kampung ini, orang Arabi, ya, dia ditanya tentang dalil wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha mulia. Beliau ditanya, maka apa dalilmu kalau Allah itu wujud, kalau Allah itu ada? Maka faqala, orang Arabi ini, orang kampung ini dengan santainya dia menjawab, idza kanatil ba'ratu tadullu 'alal ba'ir wa rausu 'alal hamir wa asarul aqdami 'alal masir fa kaifa la tadullu 'alal alimil qadir sama'un dzatu abraj wa ardun dzatu fijaj wa biharun dzatu amwaj, kata dia. Orang Arabi menjawab, bagaimana kamu ketika ditanya iman kepada Allah, yakin dengan wujudnya Allah? Maka dia jawab, ketika ada ba'rah, yaitu ketika ada onta, maka ketika ada kotoran onta, mohon maaf ya, ketika ada kotoran onta, maka jelas tadul 'alal ba'ir, itu menunjukkan berarti adanya onta. Sekalipun saya tidak melihat onta, tetapi kalau ada kotoran onta, mesti berarti menunjukkan kalau ontanya itu ada. Misalkan kita nih, kita nggak ngelihat sapinya, tapi kita ngelihat kotoran sapi. Kira-kira percaya nggak kalau sapinya ada? Percaya. Percaya. Percaya, kenapa? Karena ada kotorannya. Walaupun kita tidak melihat sapinya, tetapi kita yakin kalau sapinya itu ada, karena dengan adanya kotoran tadi. Warasu 'alal hamir, dan juga dengan adanya kotoran ini, kotoran keledai, menunjukkan kalau keledainya itu ada. Wa asarul aqdami 'alal masir, dan ada bekas-bekas kaki itu menunjukkan kalau ada orang yang berjalan. Misalkan kita lewat nih, ada bekas kaki di situ, mungkin waktu hujan ya, ceritanya waktu hujan. Ada bekas kaki. Ini walaupun kita tidak melihat orang yang lewat, yang berjalan tersebut, tapi kita yakin di situ ada orang yang berjalan. Kenapa? Karena ada bekas kaki itu. Maka fakaifa la tadullu 'alal alimil qadir. Bagaimana tidak menunjukkan adanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui, yang maha kuasa, yaitu dengan adanya apa? Sama'un dzatu abraj, yaitu adalah langit yang mempunyai bintang-bintang. Ya, wa ardun dzatu fijaj, dan juga bumi yang mempunyai fijaj, yaitu adalah jalan yang luas, ya, jalanan yang luas. Wa biharun dzatu amwaj, dan juga lautan yang mempunyai ombak. Jadi bagaimana tidak menunjukkan Allah SWT itu tidak ada? Allah pasti ada. Kenapa? Dengan adanya langit, ya, yang mempunyai bintang, bumi yang mempunyai jalan yang luas, lautan yang mempunyai ombak, itu menunjukkan bahwa adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pernah ada satu orang yang tidak percaya dengan adanya langit dan bumi, adanya penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak percaya dengan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemarin sudah kita bahas, itu tentang globe ya, lupa lagi namanya ya. Nah, itu menunjukkan ketika dibuatkan globe yang bagus lalu dikatakan itu tidak ada yang buatnya, dia tidak percaya. Tapi kenapa dengan dunia yang
indah, yang besar ini, dia tidak percaya kalau ada yang membuatnya. Siapa yang membuatnya? Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang kedua, an ba'dil arifina, dari sebagian orang-orang yang arifin, orang-orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, annahu qala lahu ba'du ahli nazar, pernah berkata kepada sebagian orang-orang yang kenal dengan Allah ini, sebagian orang-orang yang ahli nazar, yang ahli mantek, ya, dia mengatakan begini, inni araftullaha bi alfi dalilin, katanya, saya itu kenal dengan Allah, saya itu mengetahui Allah dengan 1000 dalil. Faqala lahul arif, lalu orang yang kenal dengan Allah itu berkata kepada orang yang ahli mantek tadi, lau araftallah mahtajazta ila dalilin wahidin alaihi, andaikan kamu itu kenal Allah, kamu tidak butuh yang namanya satu dalil pun tidak akan butuh. Kalau kamu sudah kenal Allah SWT, yang kenapa kamu sampai membutuhkan dalil sampai 1000? Karena kamu tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, kalau orang itu kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan sendirinya akan iman kepadanya. Tapi orang yang tidak kenal dengan Allah, sekalipun dengan 1000 dalil, dia tidak akan percaya adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala sallallahu alaihi wasallam, poin yang ketiga, Nabi Muhammad bersabda, tafakkaru fi khalqillah, bertafakurlah, berangan-anganlah kalian semua di dalam ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah, dan jangan kau bertafakur tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Pikirkan tentang ciptaan Allah, jangan kau pikirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kau pikirkan Allah SWT, kau akan bingung, akan susah. Tetapi dengan memikirkan ciptaan Allah, itu akan menunjukkan kalau Allah itu adalah sang pencipta. Ya, misalkan begini, ngapain kita berpikir tentang Allah Subhanahu wa ta'ala yang seperti apa, bagaimana kita pikirkan? Jangan jauh-jauh ada matahari atau ada angin. Ya, kita yakin kalau angin itu ada. Apa dalilnya? Kalau angin itu ada dan kita yakin dengan adanya goyangan di dedaunan, itu berarti menunjukkan adanya angin. Tapi angin ini seperti apa, bentuknya bagaimana, tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu. Itu baru ciptaannya Allah SWT. Bagaimana dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu harus kita angan-angankan tentang ciptaan Allah agar kita kenal Allah. Jangan memikirkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala yang memang sulit untuk dipikirkan. Poin yang keempat, qila li Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, pernah disampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, fa kaifa arafta rabbak, wahai Sayyidina Abu Bakar, bagaimana kamu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana caramu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Faqala As-Siddiq radhiyallahu anhu, lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengatakan begini, al-ajzu anil idrak katanya. Ya, beliau mengatakan ketidakmampuan memahami Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebuah kefahaman. Jadi ketidakmampuan untuk memahami Allah adalah sebuah pemahaman bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kuasa. Jadi al-azzu anil idrak, ketika kita tidak mampu memahami tentang Allah, berarti idrak, berarti engkau sudah memahami Allah. Ketika kita tidak mampu untuk mengenal Allah, maka sebenarnya berarti kita sudah kenal Allah. Kenapa? Karena Allah itu tidak bisa diidrak. Karena Allah itu tidak mampu untuk dipikirkan secara matang-matang. Ya, seberapa kita kemampuan kita untuk berpikir, maka tetap itu lebih mulia, tetap tidak mampu untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga al-azzu anil idrak, ya. Ketika tidak mampu memahami Allah, berarti itu adalah sebuah pemahaman kalau Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kuasa.
Wal bahsu fi dzatillah isyrak. Dan membahas tentang zatnya Allah itu adalah bentuk kemusyrikan. Misalkan membahas tentang bagaimana tangannya Allah, bagaimana kakinya Allah, bagaimana penglihatannya Allah dan sebagainya. Itu adalah kesesatan yang tidak boleh diikuti. Kenapa? Karena membahas tentang zat Allah ini tidak bisa. Ya, membahas tentang zat Allah tidak bisa. Jadi yang kita bahas harus apa? Harus ciptaannya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kelima, yaqulun nasara. Pernah orang Nasrani ini berkata, Inna Isa ibnullahi, sesungguhnya Isa adalah anaknya Allah. Ya. Isa adalah anaknya Allah. Lianau la yakunul maulud illa ma'a wujudil ab. Karena tidak ada yang namanya dilahirkan terkecuali dengan wujudnya ayah. Ya. Jadi orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Isa adalah anaknya Allah. Kenapa? Karena tidak ada satupun yang dilahirkan terkecuali mempunyai ayah. Sementara Nabi Isa itu adalah orang yang lahir tanpa ayah. Maka ujiba, maka dijawab, bi anna amra Adam a'jabu minhu. Kamu kalau menyembah kepada Nabi Isa karena beliau tidak mempunyai ayah, ketahuilah tentang masalah Nabi Ibrahim, tentang masalah Nabi Adam itu lebih mulia, lebih hebat, lebih takjub dibandingkan dengan Nabi Isa. Kenapa? Karena Nabi Adam tidak punya ayah, tidak punya ibu, tapi bisa ada. Berbeda dengan Nabi Isa, itu punya ibu. Maka fa'innahu khuliqa bil abin wa ummin. Sementara Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah, ya, tanpa ayah, tanpa ibu. Fa ilallahi qadir ala dzalik. Dan Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melakukan itu. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan innahu salisu salasa, bahwa innahu salisu salasatin, sesungguhnya Isa itu adalah Tuhan yang ketiga. Maka ujiba aidan, maka dijawab, kaifa yakunul ilahu yakhruju min farji imra'atin alladhi wa afhashu syai'in minha. Bagaimana ada Tuhan dilahirkan dari kemaluan seorang perempuan, yang mana kemaluan itu adalah tempat yang paling menjijikan. Masa ada Tuhan lahir, ya, dari kemaluan yang paling menjijikan? Kemaluan itu, ya, walaupun sudah maklum semuanya, ya, tetapi sebenarnya menjijikan kalau masalah itu. Nah, lahir dari situ. Masa ada Tuhan yang lahir dari seperti itu? Kalau mau Anda menyembah Nabi Adam atau Sayyidatul Hawa. Kenapa? Karena dua-duanya mereka tidak punya ayah, tidak punya ibu. Itu lebih hebat. Walau kana yakhruju min ainiha aw ghairiha lakana akhaf. Nah, kalau misalkan keluarnya dari mata ibunya atau dari selain tentang selain tentang kubulnya, lakana akhaf, maka itu mungkin lebih layak, lebih pantas. Tetapi ketika keluarnya dari kemaluan, ini kurang layak. Masa seorang Tuhan lahir dari kemaluan, dari tempat yang kurang baik. Nah, ini maka dari itu seharusnya Anda yang percaya kepada Isa sebagai bahwa Nabi Isa sebagai Tuhan, maka ketahuilah kamu nyembah kepada Nabi Isa. Kenapa? Karena Isa tidak punya ibu, Nabi Adam tidak punya ayah. Nabi Adam tidak punya ayah, tidak punya ibu, dia bisa ada. Sayyidatuna Hawa juga sama, ya. Maka dari itu al-ilahu yakhruju min farji imra'atin anha al-ilahu yakhruju min farji imra'atin ladhi huwa afhashu syai'in minha, di mana Tuhan itu kok keluar dari farjinya, di kemaluan seorang perempuan, yang itu adalah tempat yang paling rendah, tempat yang paling menjijikan, tempat yang paling hina. Andaikan keluarnya dari mata atau dari yang lainnya selain dari kemaluan, mungkin itu lebih layak, lebih pantas untuk sebagai
dia sebagai Tuhan. Tetapi dengan seperti itu ini sudah tidak jelas, tidak layak dan tidak baik lagi ya. Tidak pantas untuk dijadikan sebagai apa? Sebagai Tuhan. Kenapa? Karena ada yang lebih hebat, Nabi Adam. Tapi kenapa Anda tidak menjadikan Nabi Adam sebagai Tuhannya? Poin yang keenam, idza mata lamma mata rijalun salihuna min qaumi Nuh alaihissalam. Ketika ada sekelompok orang-orang soleh yang mana mereka itu mati dari kaum Nabi Nuh. Ada sekelompok orang dari kaum Nabi Nuh, mereka semuanya apa? Di mana mereka semua orang-orang soleh ini dari kaum Nabi Nuh mati semuanya. Qala ashabuhum alladzina kanu yaqtaduna bihim. Lalu sebagian sahabat-sahabatnya yang mengikuti kepada mereka orang-orang yang soleh itu, mereka semua mengatakan law sawwarnahum kana asfaqalana ilal ibadah. Coba andaikan kita membuat patung. Nah, ini tentunya akan menjadi mendorong untuk apa? Lebih dermawan ya. Ibadah kepada Allah SWT idza dzakarnahum, ketika kita menceritakan mereka. Jadi qala ashabuhum, sebagian orang-orang kaum Nabi Nuh yang soleh ini ya, ketika pada mati sebagian dari mereka mengatakan apa? Ya, yang masih hidup ya. Andaikan digambar yang mereka itu, coba mungkin kita akan asfaqolana ilal ibadah idza dzakarnahu. Maka ini akan membuat mendorong untuk ibadah ketika disebutkan. Ya, sehingga kenapa? Karena patungnya ada gitu ya. Patungnya ada sehingga kalau dilihat ini bisa langsung apa? Menyembah kepadanya. Nah, fasawwarhum, akhirnya mereka membuat apa? Membuat patung tadi. Falamma matu wajaa akharuna da'ba ilaihim iblis. Namun ketika mereka semua pada mati, wajah akharuna, dan bergantian datang lagi yang lain, kana asfaq ya, maka ini akan Masya Allah Rasulullah Muhammad. Begini ya, diulang, mohon maaf. Ketika orang-orang soleh dari kaum Nabi Nuh ini semua pada mati, qala ashabuhum, maka sahabat-sahabatnya mengatakan alladzina kanu yaqtaduna bihim, yang mana mereka itu mengikuti kepada mereka juga. Ya, apa kata mereka? Oh, coba kalau kita gambar ya, membuat patung, maka akan lebih ringan kepada kita untuk apa? Untuk menyebutnya, untuk menyembahnya. Karena kelihatan. Fasawwarahum, lalu akan fasawwaruh, maka akan digambar. Maka akhirnya dibuatlah patung. Falamma matu, ketika mereka semua sudah mati, wajah akharuna, dan ganti lagi kelompok-kelompok lain, dabba ilaihim, yang membisikkan kepada mereka, yaitu adalah iblis. Ya, datanglah iblis untuk membisikkan kepada telinga mereka. Faqala, maka dia mengatakan innama dzakarnahum fasawwaruhum ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Innama kanu ya'budunahum. Maaf, ini agak capek ya, jadi agak terfokus. Falamma matu, ketika mereka itu sudah pada mati, wajah akharuna, dan ganti lagi generasi selanjutnya, daba ilaim iblis, maka iblis mendorong ya, membisikkan kepada mereka. Faqala, dan Yesus mengatakan innama kanu ya'budunahum wa bihim yusqawnal matar fa'abaduhum, bahwa sesungguhnya mereka semua orang tua kalian itu menyembah patung-patung tadi. Maka wa bihim yusqawnal matar, maka dengan itu dialah yang telah menganugerahi hujan ya, memberikan rezeki dan sebagainya. Fa'abaduhum,
lalu mereka akhirnya apa? Beribadah kepada patung-patung tersebut. Jadi kesimpulannya, ketika orang-orang soleh itu dari kaum Nabi Nuh itu meninggal dunia, maka sahabat-sahabatnya bilang kepada pengikutnya, oh coba kalau dibikin gambar yang bagus, pasti saya akan lau sawarnaum, andaikan kami membuatkan patung, pasti kami akan lebih semangat untuk ibadah. Akhirnya dibuatkan. Setelah dibuatkan, ketika mereka pada mati dan yang lain juga sama, dan akhirnya sampai ada dabba ilaihim, sampai memberikan ketentuan, ya. Ketika mereka itu mati, datang bergantian generasi selanjutnya, iblis memberikan pemberitahuan kepada mereka bahwa sungguh orang tua kalian itu beribadah kepadaku, kepada patung-patung ini, dan mereka patung ini yang telah memberikan hujan, sehingga akhirnya generasi-generasi selanjutnya tetap beribadah kepada patung tersebut. Ini jadi sebenarnya mereka itu nggak berpikir ya bagaimana patung yang dibuat sendiri lalu disembah oleh dia. Lah terus sebelum patungnya ada, yang ngatur dia siapa? Kan begitu. Nah ini sebenarnya tidak masuk di dalam akal kita sebenarnya kalau mau memang seperti itu ya, karena tidak mungkin patung dibikin sementara kita sudah ada, lalu setelah itu disembah oleh Anda. Sebenarnya binatangnya ini atau patungnya ini duluan mana, dengan apa? Dengan orangnya, kan begitu. Nah, seperti itu. Maka dari itu menyembahlah kepada Allah SWT. Allah adalah zat yang maha mengetahui segalanya, dan Allah yang maha kuasa. Semoga Allah berikan istiqomah kepada kita untuk tetap beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.